Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pengimbasan. Pada pagi hari ini akan saya sampaikan tentang peningkatan kompetensi peserta didik melalui asesmen kompetensi minimum. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam, guru pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti dari SMK Negeri 1 Juwiring Klaten. Latar belakang yang mendasari AKM atau asesmen kompetensi minimum, kondisi saat ini, situasi saat ini, materi ujian nasional terlalu padat, sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Yang kedua, ujian menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua, karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Ujian nasional seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan, bukan penilaian siswa. Ujian nasional hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Maka, arahan kebijakan baru tahun 2020, ujian nasional akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Pada tahun 2021, ujian nasional akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Hal tersebut didasari oleh 3, yaitu literasi, kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa, numerasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika, dan karakter, pembelajaran, gotong royong, kebinekaan, dan hal yang sering terjadi yaitu tentang perundungan. Perbedaan antara ujian nasional dan AKM, perbedaannya jenjang penilaian, ujian nasional SMP, SMA, dan SMK, AKM SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Level siswa, tingkat terakhir. Untuk AKM 5, 8, 9, 11, dan 12. Subjek siswa, kalau ujian nasional sensus seluruh siswa, kalau AKM sensus sekolah dengan sampel siswa. Tingkat tes ada hex test, kalau AKM loss tag. Model soal, kalau ujian nasional pilihan ganda dan isian singkat, kalau di AKM pilihan ganda dengan kriteria menjodohkan, drag and drop, highlight, isian singkat, essay, dan soal interaktif. Periode tes persiswa untuk ujian nasional 4 hari, untuk AKM cukup dengan 2 hari. Modal pelaksanaan untuk ujian nasional semi online, untuk AKM full online, supervisor, semi online dan offline, sekolah-sekolah tertentu. Yang untuk menggunakan online sinyal sangat sulit. Metode penilaian berbasis untuk UN berbasis CBT, untuk AKM berbasis komputer adaptif multi adaptif. Berikutnya, apa sih asesmen kompetensi minimum, baik proses ataupun finalisasinya? Kata minimum mengacu pada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. AKM akan mengukur keterampilan dasar, literasi, dan numerasi. AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, 8, 11, dan seterusnya. AKM nasional meliputi literasi dan numerasi, tentunya siswa. Survei karakter, aspek terpilih 6 profil pelajar Pancasila dan siswa. Survei lingkungan, aspek terpilih siswa dari modal terpilih. Untuk AKM
respondennya murid meliputi nanti AKM literasi dan numerasi dan survei karakter. AKM literasi dan numerasi nanti informasinya hasil belajar kognitif. Untuk survei karakter, informasi berupa hasil belajar sosial emosional. Untuk guru dan kepala sekolah, instrumennya survei lingkungan belajar. AKM, literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif dan bermanfaat kepada masyarakat. Untuk numerasi, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah. Objektif berupa pilihan ganda, hanya satu jawaban benar. Pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari satu. Menjodohkan isian singkat, angka, nama, dan non-objektif berupa esai. Untuk numerasi, kontennya bilangan, pengukuran, dan geometri, data, dan aljabar. Proses kognitifnya pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Untuk konteksnya personal, sosial, kultural, dan saintifik. Untuk literasi membaca, kontennya teks informasi, teks sastra. Untuk proses kognitifnya menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi, dan evaluasi dan serta refleksi. Untuk konteksnya personal, sosial, budaya, dan saintifik. Untuk survei karakter dan survei lingkungan belajar, penyiapan di tahun 2020 berupa pengembangan framework assessment, pengembangan instrumen, pengembangan uji coba instrumen, pendataan, pengembangan sistem delivery, simulasi sistem, pelatihan proktor dan teknisi. Di bulan Februari tahun 2021 nanti, AKM individu kelas 12 untuk pengakuan kompetensi. Untuk minggu ketiga di bulan Maret tahun 2021, AKM nasional, survei karakter, serta survei lingkungan belajar kelas 11. Untuk minggu kedua April tahun 2021, AKM nasional, survei karakter, serta survei lingkungan belajar kelas 8. Minggu pertama di bulan Agustus 2021, AKM nasional, survei karakter, serta survei lingkungan belajar kelas 5. Dan yang terakhir Oktober tahun 2021, rilis hasil AKM nasional SKSLB kelas 5. Untuk kelas tool teaching direct level, penyiapannya sama. Januari 2021 sosialisasi AKM kelas, Maret 2021 rilis AKM kelas untuk familiarisasi sistem kesatuan pendidikan. Untuk Juni 2021 evaluasi pemahaman penggunaan AKM kelas secara teknis. Agustus tahun 2021 rilis AKM kelas sebagai tool diagnostik guru mengenai level kompetensi individu siswa. Untuk November 2021 evaluasi pemanfaatan AKM kelas guru. Ini waktu kegiatan dan sebagainya. Tanggal 3 Agustus 2020 pelatihan proktor, 18 Agustus simulasi skala kecil, 25 Agustus simulasi skala besar, 14 September simulasi skala kecil, pekan 1 sampai pekan ke-3 Oktober uji coba soal AKM, 26 Oktober 2020 simulasi skala besar, pekan 1 sampai pekan ke-4 November simulasi kepada siswa. Ini yang terakhir, tugas Helpdesk Provinsi dan Helpdesk Kabupaten Kota memberi bantuan dan bimbingan kepada proktor dan teknisi, memberikan pengajaran kepada proktor dan teknisi, mencatat, menyampaikan, dan menangani permasalahan, membuat laporan, rekapitulasi penyelesaian masalah. Demikian persiapan
AKM, sampai dari dasar sampai penyiapan proktor dan sebagainya. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.